Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi semua? Hari ini kita akan mempelajari matematika peminatan. Untuk pelajaran matematika peminatan ini akan diampu atau diajarkan oleh ibu sendiri, yaitu Setia Dewi Putri. Di kelas 12 matematika peminatan ini, materi pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang limit fungsi trigonometri. Untuk limit fungsi trigonometri ini sebenarnya sama dengan limit fungsi aljabar. Yang membedakannya hanya di sini ada rumus atau fungsi trigonometrinya. Untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri ini ada 3 cara atau 3 step penyelesaiannya, yaitu yang pertama yaitu dengan rumus limit trigonometri yang kedua dengan substitusi langsung, dan pemfaktoran. Dan yang ketiga dengan penyederhanaan. Nah, dengan 3 cara ini kita akan menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Untuk yang pertama, kita akan menyelesaikan limit fungsi trigonometri ini dengan rumus limit fungsi trigonometri. Nah, jadi di sini ada beberapa rumus untuk memudahkan kita menyelesaikan limit ini. Maka di sini kita akan pelajari yang pertama dengan menggunakan rumus limit fungsi trigonometri. Jadi yang pertama, untuk rumus limit fungsi trigonometri ini yaitu limit X menuju 0 untuk sin X per X itu sama dengan limit X menuju 0 untuk X per sin X. Ini hasilnya sama dengan 1. Yang kedua, limit X menuju 0 tangen X per X sama dengan limit X menuju 0 X per tangen X sama dengan 1. Nah, di sini rumus limit fungsi trigonometri ini hanya 2. Untuk kosinus itu bisa nanti kita jabarkan dari rumus-rumus yang ada atau rumus identitas yang berhubungan dengan sin dan tan yang ada hubungannya dengan kosinus. Nah, untuk pembuktian kedua rumus ini ibu tidak jelaskan di sini. Kalian bisa membaca atau melihat di buku paket matematika peminatan kelas 12 ataupun di sumber-sumber atau video pembelajaran lain yang relevan. Jadi di sini ibu langsung masuk ke materinya saja. Nah, jadi untuk memahami materi ini kita masuk langsung ke contohnya.
Contoh yang pertama, limit X menuju 0 sin 5X per 3X. Nah, untuk menyelesaikan ini ada dua cara. Cara pertama, boleh kita selesaikan nih sama dengan limit X menuju 0 sin 5X per 3X. Nah, di sini jika limit X menuju 0, sin X per X akan sama nilainya limit X menuju 0, X per sin X. Jadi untuk soal kita ini, sin 5X penyebutnya 3X belum sama. Jika di pembilangnya 5X, penyebutnya juga harus 5X. Jadi supaya muncul sin 5X per 5X, maka kita harus kalikan dengan 5X per 5X. Nah, jadi ini tidak akan mengubah nilai. Sin 5X per 3X nya ini dikalikan dengan 5X per 5X. 5X dibagikan dengan 5X hasilnya 1. Jadi tidak mengubah nilai limitnya ini. Jadi jika di sini tadi X per X, sin X per X untuk X menuju 0, sedangkan di sini sin 5X per 5X. Jadi di sini harus juga 5X menuju 0. Jika X-nya menuju 0, berapapun X-nya dikalikan dengan konstanta juga akan menuju 0. 2X, 2 dikali X akan menuju 0. 5 dikali X juga akan menuju 0. Nah, jadi jika kita sudah memperoleh bentuk yang seperti ini, maka nampak bahwa ini sudah sama dengan rumus trigonometri tadi. Maka kita bisa langsung menyelesaikannya. Ini sama dengan, ini nilainya 1. Si limit 5X menuju 0 untuk sin 5X per 5X sama dengan 1 kali 5X dibagikan dengan 3X. X bagi X 1, maka tinggal 5 per 3. Ini sama dengan 1 kali 5 per 3X sama dengan 5 per 3X. Selesai. Nah, cara yang kedua untuk menyelesaikannya, ini sama dengan limit X menuju 0 untuk sin 5X per 3X ini sama dengan limit X menuju 0 sin 5X per 3X dikalikan dengan 1 per X per 1 per X. Nah, kenapa kita kalikan dengan 1 per X dan 1 per X? Dari sini kita dapat 1 per X dibagikan dengan 1 per X hasilnya 1, tidak merubah nilai. Maka ini sama dengan limit X menuju 0 Maaf, agak keliru kita di sini tadi. Untuk limit X menuju 0, ini sin 5X per 3X kita kalikan dengan 1 per 5X per 1 per 5X, supaya nanti kita akan menyelesaikan sin 5X per 5X di sini. Kita munculkan di sini supaya sesuai dengan rumus limitnya. Maka di sini kita peroleh sin 5X per 5X dibagi dengan 3X per 5X. Nah, untuk ini limit X menuju 0 sin 5X per 5X ini sudah sesuai sama rumus. Jika koefisien 1 sin X per X hasilnya 1, maka jika koefisien dari sudutnya X-nya 5 per 5X, maka hasilnya juga 1. Maka limit X menuju 0 sin 5X per 5X sama dengan
1 per 3x dibagikan dengan 5x. Hasilnya 3 per 5. 1 dibagi dengan 3 per 5 sama dengan 5 per 3. Nah, hasilnya sama dengan cara yang pertama. Nah, nanti cara ini kita akan gunakan untuk sifat-sifat berikutnya. Nah, contoh yang kedua, limit itu limit x menuju 0 tangen 2x per 4x. Selesaikan dengan cara pertama tadi. Nah, kita munculkan karena pada soal ini limit x menuju 0 tangen 2x, kita akan munculkan tan 2x harus bagi dengan 2x juga. Maka di sini kita buat limit x menuju 0 tan 2x dibagi dengan berapa nanti dikalikan dengan sesuatu per 4x. Nah, ini masih soal tan 2x per 4x dari soal ini. Maka kita munculkan 2x nya itu dengan cara kalikan soal ini dengan 2x per 2x. Maka diperoleh nih 2x per 2x. Nah, dari sini kita peroleh limit x menuju 0 tan 2x per 2x. Nah, hasilnya berapa? Sama dengan 1. Tapi ingat, ini juga supaya sesuai dengan konsepnya, ini harus 2x menuju 0. Maka 1 dikalikan dengan 2x dibagikan dengan 4x sama dengan 2 per 4. Karena x ini habis dibagi dengan x. Penyebut hasilnya jika disernakan lagi sama dengan 1 per 2. Pembilang dan penyebut sama-sama kita bagikan 2. Atau kita selesaikan dengan cara yang seperti di atas. Nih, sama dengan limit x menuju 0 tangen 2x per 4x dikali dengan, harus ada unsur 2x nya supaya kita sesuai dengan rumus limit tadi. Maka di sini dikalikan dengan 1 per 2x per 1 per 2x. Nah, ini diperoleh sama dengan limit x menuju 0 tangen 2x per 2x per 4x per 2x. Nah, ini dikalikan masing-masing. Yang pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Nah, hasilnya sama dengan, nah ini sudah sesuai dengan rumus limit tadi. Limit tangen 2x per 2x untuk 2x menuju 0, hasilnya sama dengan 1. Dibagi 4x per 2x sama dengan 4 per 2. 1 dibagi dengan 4 per 2 sama dengan 1 dikali 2 per 4 sama dengan 2 per 4. Kalau diseranakan sama dengan 1 per 2. Maka hasilnya sama dengan cara yang sebelumnya. Nah, ini ingat tadi silap 5x menuju 0. Nah, dari dua contoh ini, kalau kita lihat di sini limit x menuju 0 sin 5x per 3x, hasilnya 5 per 3. Limit x menuju 0 tan 2x per 4x sama dengan 2 per 4 atau 1 per 2. Maka dari dua contoh ini kita bisa memperoleh rumus limit yang lain, yaitu kita masuk
rumus limit tambahan untuk memudahkan kita menyelesaikan soal limit yang lain. Itu rumus-rumusnya. Yang pertama, untuk limit x menuju 0 sin ax per bx ini akan sama dengan limit x menuju 0 ax per sin bx. Ini sama dengan kita hanya mengambil dari koefisien x-nya. Ini sama dengan a per b. Begitu juga untuk tangan, limit x menuju 0 tangan ax per bx sama dengan limit x menuju 0 ax per tangan bx sama dengan juga a per b. Dan yang ketiga, limit x menuju 0 sin ax per tan bx sama dengan limit x menuju 0 tangan ax per sin bx sama dengan a per b. Nah, ini rumus ringkas untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Nah, dari sini supaya lebih jelasnya bisa kita tambahkan contoh yang lain. Nah, jadi ini harus diingat. Kita hanya mengambil koefisien dari sudutnya AX dan koefisien dari X. Nah, contoh yang pertama, limit X menuju 0 untuk sin 14x per 7x. Nah, ini karena kita sudah tahu tadi rumus cepatnya ini, maka ini langsung kita selesaikan sama dengan kita ambil koefisiennya saja. Koefisien sudut sinusnya yaitu 14, koefisien variabel x untuk penyebutnya 7. Jika sin ax per bx dia sama dengan a per b, maka sin 14x per 7x sama dengan 14 per 7 sama dengan 2. Selesai. Ingat, ini hanya berlaku untuk x menuju 0. Ini contoh pertama. Contoh yang kedua lagi, yaitu limit x menuju 0 tangan 3x per sin 1/4x. Ini sama dengan manfaatkan sifat atau rumus yang di atas, maka tinggal koefisiennya 3 per untuk penyebut 1/4. 3 dibagi dengan 1/4 sama dengan 3 kali 4/1. Suku kedua untuk penyebutnya di
balik. Ini sama dengan 3 kali 4 12 dibagi 1 sama dengan 12. Nah, cukup gampang. Nah, boleh kita tambah lagi contoh berikutnya supaya makin lancar dan paham. Itu contoh yang ketiga. Kita ambil yang ada operasinya lagi. Limit X menuju 0 dari berapa kita ambil nih, sin 4x per 3x dikurang tangan 2x per sin 6x ditambah 8x per tangan 2x. Nah, ini dalam limitnya ada operasi, maka jangan panik. Nah, seperti limit fungsi aljabar, maka limit ini berlaku untuk masing-masing sukunya. Maka ini bisa langsung terselesaikan dengan memanfaatkan rumus limit ini. Hasilnya sama dengan limit X menuju 0 untuk sin 4x per 3x sama dengan 4 per 3 koefisien dari penyebut dikurang tangan 2x per sin 6x. Kita menggunakan rumus yang ketiga ini sama dengan koefisiennya A per B. Maka koefisiennya ini 2 per 6 tambah 8x per tangan 2x. Gunakan rumus yang kedua, AX per tangan BX sama dengan 8 per 2. Maka ini kita selesaikan 4 per 3 dikurang, kita sederhanakan ini menjadi 1 per 3. Pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi 2 ditambah dengan 8 bagi 2 4. Karena penyebutnya sama, 4 dikurang 1 yaitu 3 per 3. Penyebutnya udah sama, tambahkan dengan sama dengan 3 dibagi 3 1 tambah 4 5. Selesai. Nah, kita masuk lagi contoh yang keempat, yaitu limit X menuju 0 sin kuadrat 6x per, ini bentuknya agak beda dari bentuk sebelumnya, penyebutnya 3x kali dengan tangan 4x. Nah, kalau begini bentuk soalnya, nah bagaimana cara kita menyelesaikannya? Juga dengan menggunakan rumus limit, tapi dengan syarat bentuk kuadrat sin kuadrat 6x ini kan bisa kita jabarkan menjadi limit X menuju 0 kuadrat. Kita jabarkan menjadi, karena sin kuadrat 6x menjadi sin 6x dikalikan dengan sin 6x. Sin 6x kalikan sin 6x sama dengan sin kuadrat 6x dibagi 3x kali tan 4x. Nah, bentuknya sudah sama dengan bentuk rumus-rumus yang sudah kita buat tadi. Maka sin 6x per 3x ini sama dengan 6 per 3 untuk limit x menuju 0. Dan sin 6x per tangan 4x ini, jika memanfaatkan rumus yang ketiga, ini sama dengan 6 per 4. Sama dengan 6 bagi 3 yaitu 2 kali 6
atau kita sederhanakan jadi 3/2. Pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi 2. Ini hasilnya sama dengan 2 kali 3 dibagi 2 sama dengan 3. Atau 2 kita bagi 2, 1 kalikan dengan 3 hasilnya 3. Oke, cukup gampang untuk soal limit menyelesaikannya dengan menggunakan rumus. Oke.